Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia MI. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang psikologi perkembangan periode kanak-kanak akhir atau usia 6 sampai 12 tahun. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh tentang psikologi perkembangan masa kanak-kanak akhir, kita perlu mengetahui dulu apa sebenarnya pengertian dari masa kanak-kanak akhir. Nah, menurut penelitian bahwasanya masa kanak-kanak akhir merupakan periode anak di usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak sedang mengalami peralihan dari fase anak-anak menuju fase remaja. Pada masa ini, anak sudah mulai merasa malu ketika melakukan kesalahan dan anak juga sudah memiliki tanggung jawab serta dapat bekerja sama dengan teman sebaya ataupun orang dewasa. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari masa kanak-kanak akhir ini, kita juga perlu mengetahui bagaimana sebenarnya ciri-ciri perkembangan dari masa kanak-kanak akhir. Nah, masa kanak-kanak akhir disebut juga oleh orang tua usia tidak rapi. Nah, ini kita juga sering menjumpai asumsi seperti ini di kalangan masyarakat kita. Kemudian pada masa ini mereka lebih banyak dipengaruhi atau mengikuti teman-temannya daripada orang tuanya sendiri. Nah, ini juga sering kita lihat di masa kanak-kanak akhir ini atau usia menuju remaja. Biasanya peserta didik itu akan lebih banyak mendengarkan kata-kata dari teman-temannya daripada nasihat dari orang tuanya. Nah, kemudian pada usia ini banyak anak menunjukkan minat mereka terhadap seks, dan tak hanya itu mereka juga sering memperbincangkan hal ini dengan teman-teman bermainnya, bahkan sesekali juga orang dewasa. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menirukan perilaku seks orang dewasa, baik karena melihat gambar atau melihat orang tuanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan fisik dari masa kanak-kanak akhir. Nah, yang pertama itu adalah bertambah tingginya tubuh per tahun, kemudian bertambahnya berat badan per tahun sesuai dengan porsi makan dan jenis kelamin, kemudian bertambah besarnya bentuk muka dan anggota tubuh lainnya, jaringan lemak berkembang cepat, kemudian di masa kanak-kanak akhir ini juga sudah meninggalkan passion anak-anak, bertambah sempurnanya susunan otak dan bertambahnya jumlah gigi. Nah, untuk perkembangan kognitif juga menurut Jean Piaget mengatakan bahwa masa kanak-kanak akhir ini berbeda dalam tahap operasional konkret dalam berpikir, yaitu dari usia 6 sampai 12 tahun, di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas. Anak menggunakan operasi mental untuk memecahkan masalah yang aktual. Anak mampu menggunakan kemampuan mentalnya untuk memecahkan masalah yang sifatnya konkret. Kini anak sudah mampu berpikir logis meski masih terbatas pada situasi sekarang. Jadi dalam arti kata, kalau untuk di masa kanak-kanak awal mungkin anak-anak itu masih berpikir dengan samar-samar atau tidak jelas. Dalam arti kata, belum berpikir secara aktual. Mereka hanya memikirkan dari egonya. Tetapi kalau di masa kanak-kanak akhir ini, mereka sudah mulai mampu berpikir secara logis dan mampu memecahkan masalah. Jadi dalam arti kata, anak di masa kanak-kanak akhir ini sudah mulai bisa dikasih beban atau dikasih tanggung jawab, karena pada usia ini juga anak sudah ideal dalam memberikan, dalam hal bertanggung jawab atau dalam hal diberikan amanah. Kemudian di dalam keadaan normal pada periode ini pikiran anak berkembang secara berangsur-angsur. Jika pada periode sebelumnya daya pikir anak masih sifatnya imajinatif dan egosentris, pada periode ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Daya ingatnya menjadi sangat kuat sehingga anak berada pada stadium belajar. Nah, kita juga sama-sama mengetahui bahwasanya pada masa kanak-kanak akhir ini anak sudah berada di tingkat satuan pendidikan SD dari usia kelas 1 sampai kelas 6 ataupun mungkin sudah beranjak ke tingkat sekolah menengah pertama. Jadi kita juga sudah mulai bisa memberikan pandangan kepada anak tersebut. Anak juga sudah mulai bisa berpikir secara logis mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya.
Nah, selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Nah, para ahli juga sepakat bahwasanya pada masa kanak-kanak akhir ini perkembangan bahasa dari anak itu terus bertumbuh. Anak lebih baik kemampuannya dalam memahami dan menginterpretasikan kemampuan atau komunikasi lisan dan tulisan. Pada masa ini perkembangan bahasa juga nampak pada perubahan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Nah, jadi kemampuan anak dalam segi berkomunikasi juga sudah lebih ke arah yang sempurna karena anak juga sudah mulai banyak berinteraksi dengan lingkungan. Beda halnya dengan di kanak-kanak awal. Kalau di kanak-kanak akhir ini kan anak sudah mampu ke dalam lingkungan masyarakat, lingkungan orang tua, dan lingkungan sekolah. Jadi dalam arti kata di masa kanak-kanak akhir ini karena banyaknya anak berinteraksi dengan lingkungan, maka itu juga akan menunjang dari segi perkembangan bahasanya. Nah, selanjutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral terlihat dari perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua serta perilaku moral-moral orang yang ada di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak. Jadi, para ahli sepakat bahwasanya perkembangan moral itu juga ditunjang dari pola asuh orang tua. Ketika orang tua memberikan pola asuh yang baik, maka juga akan memberikan kontribusi yang besar dalam segi perkembangan moral anak. Nah, sering juga kita jumpai bahwasanya banyak anak-anak yang dari segi perkembangan moral itu sangat kurang. Karena apa? Karena memiliki pola asuh yang kurang baik. Orang tua juga harus sadar bahwasanya sifat anak-anak di periode kanak-kanak akhir ini sifatnya adalah meniru. Apa yang orang tua lakukan itu juga akan anak serap di dalam pikirannya. Kemudian juga anak akan melakukan hal tersebut karena dia menganggap bahwasanya orang tua yang seyogyanya sebagai teladan juga memberikan atau menunjukkan sikap yang seperti itu. Jadi anak berpikir, oh ternyata perbuatan seperti itu juga boleh dilakukan. Jadi para orang tua yang memiliki anak di masa kanak-kanak akhir ini juga harus mengetahui bahwasanya berikanlah pola asuh yang baik terhadap anak. Kemudian kalau berbicara tentang perkembangan sosial, menurut Sigmund Freud, dalam fase laten atau masa sekolah biasanya terjadi pada anak usia 7-12 tahun. Periode ini merupakan periode integrasi yang bercirikan anak harus berhadapan dengan berbagai macam tuntutan sosial seperti hubungan kelompok, pelajaran sekolah, konsep moral dan etik, serta hubungan dengan dunia dewasa. Jadi pada masa kanak-kanak akhir ini mereka sudah memiliki banyak tugas, mereka harus banyak berinteraksi dengan lingkungan, kemudian mereka juga sudah diberikan beban pelajaran-pelajaran sekolah sehingga mereka juga harus berinteraksi dengan dunia di luar dari dunia kanak-kanak mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas perkembangan dari masa kanak-kanak akhir. Nah, yang pertama, mereka akan belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat mengenai diri sendiri. Jadi, biasanya anak-anak di masa kanak-kanak akhir ini juga akan rajin berolahraga, kemudian juga mereka akan melakukan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Kemudian mereka juga sudah belajar bergaul dengan teman sebaya, mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita. Jadi di masa kanak-kanak akhir ini juga mereka sudah mulai berinteraksi dengan berbeda jenis dengan mereka. Mereka juga akan memiliki ketertarikan dengan lawan jenis.
Kemudian adanya stimulasi keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan kehidupan sehari-hari, rangsangan kata batin, moral, dan skala nilai. Nah, jadi di masa kanak-kanak akhir ini juga sudah ada skala nilai dari baik itu orang tua, guru, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan masyarakat. Sudah ada penilaian-penilaian bagaimana seharusnya mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus bertata krama, atau bagaimana mereka harus berbicara kepada orang dewasa, teman sebaya, ataupun kepada bawahan mereka. Kemudian mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga, mencapai kebebasan pribadi. Nah, ini sebenarnya tugas-tugas perkembangan di masa kanak-kanak akhir. Nah, walaupun hakikatnya tugas perkembangan di masa kanak-kanak akhir ini merupakan lanjutan dari tugas perkembangan di masa kanak-kanak di kanak-kanak awal. Nah, kalau kita lihat sepintas, dia sudah memang di masa transisi. Dalam arti kata, anak di masa kanak-kanak akhir ini tugas perkembangannya juga sudah hampir meninggalkan tugas perkembangan dari masa kanak-kanak awal. Namun, kalau dikatakan istilahnya menuju ke tingkat remaja juga belum. Jadi itu namanya masa transisi, masa peralihan. Masanya itu di tengah-tengah. Kalau dikatakan masa kanak-kanak juga enggak, tapi kalau dikatakan remaja juga belum ke fase itu. Nah, jadi sering kita jumpai juga di masa kanak-kanak akhir ini. Biasanya anak-anak sudah memulai untuk memberontak kepada orang tua. Nah, walaupun kita paham bahwasanya sikap memberontak anak itu lebih dominannya ketika dia di masa remaja, tetapi sudah mulai mampu memunculkan sikap memberontak itu. Karena apa? Karena itulah tadi masa transisi dari masa anak-anak menuju remaja itu tadi. Kemudian anak juga sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, walaupun itu belum terlalu dominan, hanya sekedar menuju ke arah sana. Nah, anak-anak juga sudah diberikan beban atau diberikan amanah oleh orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang membahas tentang tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini untuk materi psikologi perkembangan di periode masa kanak-kanak akhir atau usia 6-12 tahun. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.